Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Asari, NIM D2019-3019. Di sini saya dari kelompok 10, yang mana saya akan menjelaskan tentang evaluasi atau penilaian dalam bimbingan konseling karir. Dan untuk yang pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi ataupun pengertian dari evaluasi atau penilaian dalam bimbingan konseling karir. Evaluasi atau penilaian dalam bimbingan konseling karir ini merupakan sebuah proses yang secara sistematis untuk membuat pertimbangan mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program bimbingan konseling berdasarkan pada standar tertentu. Nah, dengan demikian, evaluasi dalam bimbingan konseling karir ini merupakan pertimbangan secara sistematis dalam pengumpulan dan penganalisis tentang efisien, keefektifan, dan dampak dari program dan juga layanan bimbingan konseling karir terhadap perkembangan, baik itu perkembangan pribadi, sosial belajar, dan juga karir siswa. Lalu di sini juga evaluasi atau penilaian dalam bimbingan konseling karir ini juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling karir untuk mengatasi hambatan yang ada dan yang dijumpai nantinya. Jadi, evaluasi atau penilaian dalam bimbingan konseling karir ini merupakan suatu kegiatan yang mana kegiatan itu bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat, seberapa berhasilnya pelaksanaan bimbingan konseling karir itu sendiri untuk mengatasi hambatan ataupun sesuatu yang menghalangi perjalanan prosesnya. Lalu di sini menurut Stuflebam dan juga Gubah bahwa evaluasi itu dapat diartikan sebagai suatu proses penggambaran, perolehan, dan penyediaan informasi yang berguna untuk menerapkan alternatif keputusan. Jadi menurut Stuflebam dan juga Gubah itu bahwasanya evaluasi itu merupakan suatu proses penggambaran dan juga penorehan dan penyediaan untuk mendapatkan informasi yang berguna tentunya untuk proses tersebut. Lalu menurut Stuflebam dan Gubah itu ada beberapa hal penting yang harus juga diperhatikan. Nah, hal yang perlu mendapat perhatian itu di sini ada 3. Yang pertama itu evaluasi dibangun dalam kerangka jasa untuk menyusun sebuah keputusan. Misalkan seperti menyediakan informasi yang berguna bagi pengembalian keputusan. Lalu yang kedua di sini adalah evaluasi itu sebagai suatu circle ataupun siklus. Jadi evaluasi di sini itu terus berjalan, intinya itu harus terus menerus begitu. Lalu yang ketiga, program evaluasi menyangkut 3 langkah utama. Jadi di sini itu evaluasi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menggambarkan informasi yang dibutuhkan dan perlu dikumpulkan. Lalu yang kedua itu pemerolehan, pengadaan dan juga pengumpulan informasi maupun penyediaan informasi. Dan yang terakhir itu memberikan makna dari informasi tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Apabila dari awal sampai akhir ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mainanda Afi Fajriyah, NIM D2019-3018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi atau penilaian bimbingan konseling karir. Kegunaan pokok dari tes atau prosedur penilaian yaitu yang pertama prosedur prediksi.
Keefektifan suatu tes dapat dievaluasi sehingga dapat diketahui sejauh mana tes dapat memberikan prediksi keberhasilan yang akan datang. Prediksi dibagi menjadi dua, yaitu prediksi klinis atau studi kasus dan prediksi statis. Prediksi klinis itu konselor bertindak sebagai ahli klinik atau studi kasus yang berdasarkan data dan observasi-observasi. Yang kedua, prediksi statis. Prediksi statis itu data tes siswa dikategorikan sebagai penggambaran penampilannya. Yang kedua, diskriminasi tes atau minat-minat. Minat-minat individu melalui 4 cara, yaitu dinyatakan, manifest, testing, dan menggunakan inventory. Yang pertama, dinyatakan. Dinyatakan itu untuk mengungkapkan apa yang diminatnya. Yang kedua, manifest. Manifest itu mengamati apa yang sering dilakukannya. Yang ketiga, testing. Testing itu melakukan serangkaian tes. Yang keempat, menggunakan inventory. Inventory itu untuk membentuk minat-minat individu dari jawaban terhadap aktivitasnya. Yang ketiga, pemantauan. Pemantauan sangat bermanfaat sebagai evaluasi karena untuk kemajuan bimbingan karir. Pemantauan itu dapat memberikan kesiapan siswa untuk membuat pilihan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah serangkaian aktivitas mulai dari awal sampai akhir. Maksudnya itu untuk menentukan seberapa jauh tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tujuan akhir dari adanya evaluasi adalah untuk menyediakan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi hasil yang akan dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Fatika Sari, NIM D 2019 3001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai manfaat evaluasi dalam bimbingan konseling karir. Nah, di sini manfaatnya itu sangat banyak sekali, terutama saya akan membaginya dibagi menjadi manfaat bagi guru dan bagi siswa. Manfaat bagi guru saya sudah mengelompokkannya menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, guru itu dapat mengidentifikasi keterampilan dasar dan karakteristik siswa dalam bimbingan konseling karir. Jadi guru di sini yaitu dapat melihat keterampilan siswanya yang tersembunyi. Jadi dia tuh bisa melihat karakteristiknya dan dapat memberikan pengetahuan untuk siswa memiliki kekurangan dan kelebihan. Guru itu tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, makanya perlunya dievaluasi. Nah, diperolehnya strategi layanan bimbingan konseling karir yang tepat untuk topik meningkatkan konsep diri dalam pengembangan karir. Ada pula untuk mengetahui strategi bimbingan konseling pada siswanya sehingga dapat memperbaiki hasil layanan bimbingan konseling yang lebih menjadi arah yang ke maksimal, menjadi layanan karir yang maksimal. Adapun memungkinkan program bimbingan konseling ini dapat lebih efektif. Ada pula membantu guru untuk memperbaiki cara belajarnya, cara mengajarnya ke arah yang lebih baik lagi. Dan ada pun manfaat yang diperoleh bagi siswa, yaitu siswa akan memiliki rasa percaya diri yang lebih dalam memutuskan suatu pilihan karir dengan tepat. Ada pula siswa akan memiliki
pemahaman orientasi atau pengenalan dalam dan informasi terhadap karir yang hendak dipilihnya. Ada pula penilaiannya dapat mengidentifikasi pengaruh bakat, pengaruh minat, pengaruh keterampilan terhadap arah karir yang dipilih oleh siswa. Dan siswa itu diharapkan mampu memiliki sekolah lanjutan yang sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai manfaat dari evaluasi bimbingan konseling karir. Dan ternyata manfaatnya sangat banyak sekali, dan saya ini cuma rangkumannya aja. Kurang lebihnya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.